Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sadia, dalam acara podcast Karang Taruna Mulia Asri. Nah, sedulur Karang Taruna, kali ini kita kedatangan tamu dari Pemerintah Desa Cilandak Lor Anjatan dan BUMDes. Dan tema kali ini kita tentang bagaimana membangun kemandirian ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat dengan BUMDes. Jadi selengkapnya kita kenalan dulu dong. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Ya. Ini kita di acara podcastnya Karang Taruna Mulia Asri, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Ya. Dan alhamdulillah kami dari pemerintah desa diundang secara resmi. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Posisi saya di pemerintah desa yaitu sekretaris desa. Dan alhamdulillah saya juga ditemani oleh ketua BUMDes. Nama BUMDesnya Taman Trikolor dan nama ketuanya silakan. Perkenalan dulu. Enggak. Nama saya Cali, Jabatannya? jabatan Ketua BUMDes Taman Trikolor. Nah, kalau BUMDes sendiri itu apa sih, Pak? Bisa jelaskan secara rinci atau sedikitnya biar kita paham gitu apa sih BUMDes itu gitu. Ya, intinya pertama BUMDes itu yaitu singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa. Di situ yang jelas sebagian besar mulainya modal dan usaha tersebut itu ditentukan melalui musyawarah desa dan juga masyarakat dan juga lembaga-lembaga desa. Jadi guna fungsi dari BUMDes tersebut yaitu untuk mengelola usaha desa, di antara lain yaitu jasa pelayanan, terus usaha sewa dan lain-lain lah, tergantung desa itu sendiri. Jadi jelas, mengelola aset desa ya, Pak ya? Ya, mengelola aset desa, mengelola modal yang diberikan ke desa tersebut. Tentunya dari desa, dari semua sumber dana gitu. Kalau sumber dananya sendiri berarti dari desa. Nah, kalau anggarannya itu berapa? Untuk saat ini BUMDes tersebut tergantung desa masing-masing mau dianggarkan dari mana. Bisa dari dana desa, bisa juga dari pendapatan asli desa, yaitu pendapatan asli desa tersebut tanah kas desa ataupun pasar desa itu bisa. Tapi menurut peraturan sekarang itu dana desa diperuntukkan untuk modal BUMDes tersebut minimal besarannya itu 50 juta untuk per BUMDes per unit. Jadi lebih dari itu pun ya emang harus lebih baik. Nggak apa-apa gitu, lebih dari 50 juta juga tergantung kemampuan BUMDes tersebut untuk mengelolanya dan outputnya nanti untuk apa gitu. Kalau anggaran segitu misalnya 50 juta itu ada kurun waktunya nggak? Misalkan per 1 tahun atau berapa tahun gitu? Tidak, itu nanti yang menentukan BUMDes itu sendiri. BUMDesnya itu berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi BUMDes tersebut harus setelah pembentukan, terus pelantikan, terus musyawarah, baru dia BUMDes tersebut itu membuatkan ADART dan diajukan ke desa melalui proposal. Jadi istilahnya anggarannya yang diserap ke BUMDes tersebut ya silakan BUMDes manfaatkan sebaik-baiknya. Gitu. Kalau BUMDes tuh ada dasar hukumnya nggak? Banyak, dasar hukumnya banyak. Contohnya yaitu, coba lihat, bukan ya saya. Di sini yang terkait BUMDes itu ada 7 peraturan, tapi yang saya sebutkan yang terbaru saja ya. Yang pertama yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang desa tentunya. Terus yang kedua peraturan Presiden nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di situ sudah banyak membuat tentang fungsi, terus dasar hukum maupun pengelolaan BUMDes. Tadi kan pembentukan BUMDes itu dari musyawarah masyarakat.
Kalau misal ada nggak sih syarat-syaratnya biar jadi BUMDes gitu? Oh, iya. Kita eh, pas waktu pembentukan BUMDes itu tahun 2016 akhir. Berarti masih kalau baru nggak ya? salah Desember. 2016 akhir Desember, 2017 itu di SK-kan oleh pemerintah desa. Pertama yang jadi catatan pemerintah desa. Pemerintah desanya itu mau tidak untuk membentuk BUMDes. Nah, untuk merealisasikan pembentukan BUMDes tersebut, maka dari itu pemerintah desa mengundang unsur masyarakat, unsur BPD, unsur lembaga lainnya untuk diadakan musyawarah desa. Ya bisa dibilang musyawarah besar lah, karena ini penentuan ini kan BUMDes kan kelas BUMN-nya negara kan, ini di desa, jadi harus musyawarah besar. Ya di situ mulai ada kesepakatan dan pengurusnya pun kita selektif karena pertama harus kompeten ya di bidang usaha, di bidang bisnis. Terus jago marketing ataupun accountingnya harus jago. Dan makanya yang perlu jadi catatan BUMDes itu harus si pengurusnya harus yang berkompeten. Intinya itu tidak asal pilih lah, asalnya jangan asal pilih. Ya kita tunjuk Bapak Cali ini dia sangat kompeten, alhamdulillah. Kalau umurnya tuh harus di atas 25 tahun atau bisa Bebas sih. anak muda gitu? Bebas. Oh, bebas. Kita utamakan di desa kita itu kita utamakan anak muda karena anak muda itu sumbernya ide, biasanya sumbernya ide. Terus masih ada jiwa kerja kerasnya itu masih ada. Jadi itu sangat penting buat kemajuan BUMDes tersebut. Kalau masa bakti BUMDes sendiri berapa tahun itu? Ya mangga Pak Cali bisa dijelaskan untuk masa bakti BUMDes. Masa bakti sekitar 3 tahun ataupun sesuai kesepakatan pada musyawarah desa. Jadi kondisional. Oh iya. Setelah terbentuknya BUMDes, ada nggak sih kayak pembekalan atau apa gitu semacamnya kayak gitu? Pasti ada. Semua badan ataupun lembaga, karena kita masuk itu biasanya dari nol ya, untuk pengurus maka dari itu tapi itu semua diserahkan ke BUMDes. Silakan kalian mau studi banding, mau bimtek mana terserah, pemerintah desa pasrah. Dan silakan Pak Cali diterangkan kita BUMDes Taman Trikolor itu sudah kemana aja gitu untuk pelatihan. Boleh cerita pengalamannya gitu biar desa Jemule juga bisa ngikutin jejak dari BUMDes desa Cilandak Lor ya. Jadi kayak Taman Trikolor. Ya. Ayo silakan Para yang terakhir itu ikut bisa sekolah bisnis desa itu selama 4 hari di Bandung. Alhamdulillah pengalaman dari sana lumayan untuk belajar kami dan saya terapkan kepada BUMDes Taman Trikolor. Itu berapa desa yang dipanggil? Itu 100 desa. Satu Jabar ya. Satu Jabar. Satu provinsi. Indramayu itu Untuk Indramayu itu ada 6 BUMDes yang dipanggil Sabisa. Terus kalau pembagian hasil BUMDesnya itu gimana? Nah, untuk pembagian hasil BUMDes tersebut, BUMDes harus membuat tadi seperti yang di awal ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di situ nanti dipaparkan berapa sih bagi hasil untuk pengelolaan usaha BUMDes tersebut. Mangga ini buat ketua silakan kalau mau menjelaskan. Itu sesuai aturan ADRT. Untuk 60% itu untuk pendapatan desa. Yang 40% dibagi menjadi 4. Yang pertama itu 25% untuk honor pengurus, 5% untuk dana sosial, 5% untuk pengawas, dan 5% biaya rapat dan evaluasi.
Dan itu enggak ini ya, istilahnya enggak selalu terpaku dengan hitungan tersebut. Bisa berubah-ubah, bisa berubah-ubah. Dalam pengelolaan BUMDes itu, usaha BUMDes itu ada ininya nggak sih, kendalanya gitu, kayak kerugian misalkan mengalami kerugian, itu cara menangani kerugian tersebut gimana? Pasti yang paling utama kita pikirkan kalau orang usaha itu ruginya ya, Iya. untung dan ruginya itu kita harus hitung. Pertama, setiap bulan pemerintah desa dan juga pengawas, nah pengawas BUMDes tersebut terdiri dari PPD dan pendamping desa. Dan alhamdulillah pendamping desa bisa datang, bisa menemani malam ini. Di situ nanti ada evaluasi per bulan. Pertama untuk buku harian, buku kas harian, keluar masuknya uang harian tersebut. Terus nanti kita cek buku pembantu hariannya, kayak biaya operasional ataupun biaya listrik apa dan lain kita cek. Terus nanti pas tutup buku itu kita cek buku bank desa dan juga buku pembantu atau buku kas umum. Dan alhamdulillah BUMDes Taman Trikolot semua dokumen tersebut ada lah, setiap bulannya ada. Makanya kita sebagai pengawas, kita sebagai pemberi modal itu terkontrol. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah sejak tahun 2017 belum mengalami kerugian. Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan sampai. Ya. Cuman ada nanti pengurangan aset dari modal awal. Nah, tapi kita bisa bertanggungjawabkan. Kenapa? Sekarang aset tersebut berbentuk lapangan futsal. Terus juga yang kedua yaitu berbentuk sapi ada 6 ekor di situ. Terus juga kandang itu sebagai aset tetap dan ada juga aset aktif maupun pasif. Dan kita selalu cek neraca keuangan BUMDes melalui aplikasi pihak ketiga. Kita beli tuh di daerah mana? Di daerah BUMDes Jawa Tengah kalau nggak salah. Oh, berarti sekarang udah pakai aplikasi ya? Pakai aplikasi tersebut untuk membantu kegiatan pengrekapan keuangan. Jadi lebih praktis, efisien juga gitu kalau pakai aplikasi. Tapi yang jelas pertama kita bisa katakan rugi ya. BUMDes itu pertama bisa dikatakan rugi jika ada ditemukan kerugian uang ataupun istilahnya debat kreditnya nggak balance lah. Iya. Nah terus yang kedua itu kita mengalami bangkrut. Bangkrut itu kita masih bisa menjual aset, bangkrut. Nah yang ketiga itu pilot mah kasarnya mah udah tidak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa, udah nggak punya aset apa-apa. Dan semua itu tanggung jawab BUMDes. Semua itu tanggung jawab BUMDes. Karena desa pertama hanya membentuk, terus juga mengawasi dan menerima laporan. Dan masyarakat cuma mengelola ya apa yang diberikan oleh BUMDes gitu. Iya. Jadi semua tanggung jawabnya ke BUMDes semua gitu. Iya, ke BUMDes jelas, ke BUMDes. Makanya tadi saya awal bilang kalau misalkan ada niat untuk mengembangkan BUMDes, pertama pengurusnya dulu. Pengurusnya itu harus yang kompeten, tentunya di bidang usaha. Iya. Karena niatnya BUMDes itu usaha, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Iya. Nah kalau sekarang di masyarakat kita ini nggak sedikit juga ya pihak-pihak pemerintah gitu. Jadi kalau misalkan si A nih jadi pemimpin, terus anak cucunya, saudara-saudaranya itu ngikut semua gitu. Jadi masyarakat yang lain tuh nggak ada kesempatan buat ikut andil di dalam lingkup pemerintahan itu gitu. Jadi ya kayak kita sebagai masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Saya juga pernah melakukan penelitian ya di suatu desa gitu di Yogyakarta. Itu tuh kayak anggaran sekecil apapun itu transparan semuanya. Dipublikasi. Iya, publikasi. Bahkan ada pamfletnya di tempat parkir gitu. Jadi ketika parkir kita melihat anggarannya segini. Jadi kita tahu pengeluarannya juga ada grafiknya. Iya. Jadi
masyarakat tuh nggak ada yang nggak ada yang curiga gitu, nggak ada yang suzon gitu. Jadi tahu semua gitu. Sedangkan kalau di masyarakat kita ini nggak sedikit gitu ya, nggak banyak juga ya. Saya nggak tahu juga sih, nggak bisa menjudge asal menuduh gitu. Ya. Cuman ya yang sering saya tahu kayak gitu. Ya alhamdulillah ya di desa kita, desa Cilandak Lor, khususnya untuk pengurus BUMDes Taman Trikora tersebut, kita ambil semua unsur dari masyarakat. Ya istilahnya di sini ada orangnya lah, mangga silakan tanyakan. Di ketua ini aslinya itu kerja di SD negeri. SD negeri mana Pak? Cilandak Lor. Ya. Saya Insya juga Allah sama. kepala sekolah ya, insya Allah ya, kepala sekolah ya. Amin gitu. Amin. OTW. Itu semuanya dari mulai ketua, terus anggota, sekretarisnya, bendaharanya, semuanya dari masyarakat. Tapi cuman itu isinya anak muda semua. Dan alhamdulillah juga di lapangan futsal tersebut kan setiap bulannya ada penjaga ataupun pengelolanya, yaitu 2 orang ya. 2 orang. Itu semua diambil dari tiap blok. Alhamdulillah diambil dari tiap blok. Kita berdayakan anak muda tersebut. 2 orang kalau nggak salah. Setiap bulannya berapa ketua bayarnya? 500. Wow. Udah ada gajinya berarti ya. Alhamdulillah. Jadi pengen. Nah, selain usaha penyewaan lapangan futsal sama sapi itu apa lagi? Ya sementara ini planningnya udah ada, cuman kita fokus ke yang 2 ini dulu di bidang peternakan dan juga jasa sewa. Coba planningnya ketua untuk tahun. Boleh lah tahun bagi-bagi ya. bagi-bagi tipsnya buat langkah kedepannya mau gimana sih gitu. Ya rencananya untuk yang sekarang ini itu Pegadaian, itu kerjasama dengan Pegadaian, terus ada lagi Dengan BRI ya. dengan BRI dan juga Samsat dalam Samsat desa. pelayanan. Dan alhamdulillah juga Cilandak Lor itu dapat itu ya server. Iya. Kita. Kebetulan kita ditunjuk sebagai server untuk desa digital, Wow. yaitu melingkupi 5 desa di Kecamatan Anjatan yang termasuk wilayah kota di kecamatan. Nanti servernya itu ada di desa Cilandak Lor, dan di situ kita akan membentuk BUMDes bersama dengan 5 desa tersebut, dan dengan unit usahanya menjual ini ya, jaringan wifi ke rumah-rumah. Dan sudah saya koordinasi ke BUMDesnya, jangan sampai mengkesampingkan masyarakat yang udah punya usaha tersebut. Jadi kita rangkul, kita suruh servernya sama kita gitu. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau desa digital itu udah lama banget, cuman Wacana mungkin doang. iya Wacana forever. karena mungkin karena kurangnya sosialisasi, jadi kita nggak tahu gitu apa sih desa digital itu gitu. Yang Dan desa Cilandak Lor ini mau menerapkan desa digital. Ya, Mantap. alhamdulillah. Tahun ini kita sudah ada mentahannya sih, udah membuat aplikasi desa. Itu untuk apa? Pertama, pengajuan dokumen untuk kependudukan itu via online, website maupun Android bisa nanti masyarakat. Iya. Nah, kita juga berencana itu akan membuat tanda tangan elektronik. Jadi masyarakat tidak usah datang ke kantor, kita bisa cetak lewat dokumen PDF atau apa printer sendiri lah. Iya. Nanti pakai tanda tangan elektronik setelah diverifikasi. Barcode ya. Iya. Iya. Rencana kedepannya seperti itu. Jadi pekerjaannya lebih cepat, praktis dan efisien Iya, gitu. iya. Nggak memakan waktu lama yang harus berminggu-minggu, Nanti berhari-hari, juga, sampai nggak jadi. Kita juga nanti publikasi terkait anggaran, grafik anggaran, terus semua kegiatan di desa. Nanti kita post di website dan aplikasi tersebut, insya Allah lah. Berarti aplikasinya bisa diakses sama seluruh masyarakat. Bisa. Iya. Mantap.
Nanti untuk loginnya itu pakai mic sendiri. Oh iya. Iya. Gitu. Rencananya seperti itu. Berarti tiap masyarakat bisa mengakses aplikasinya. Iya. Bisa. Patut dicontoh ini buat Jadi- desa-desa yang masih berkembang gitu, Iya. belum menerapkan desa digital. Jadi kita bisa dong ikutin jejak dari desa Cilandak Lor ini. Jadi nanti kalau kita login lewat nick tersebut, nanti muncul kalau misalkan warga tersebut mendapatkan bantuannya, di sini diterangkan bantuan apa gitu. Dapat PPNT dapat BLT di situ nanti dijelaskan. Insya Allah kita ada tim untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Dan alhamdulillah putra daerah anak desa Cilandak Lor saya rekrut untuk mengerjakan aplikasi tersebut. Banyak yang berkompeten. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas Kameramen, Pak Ketua yang ada di balik layar ini. Iya ya, tadi pelatihan itu ada ini enggak kemarin kan dipanggil dan ditunjuk sama pemerintah kabupaten, Iya. mewakili Kabupaten Indramayu, terus pelatihan atau sekolah tentang bisnis di sana. Itu dapat ilmu aja apa aja, terus bisa di-sharing ke teman-teman di. Semoga ketua, karena saya nggak berangkat sih, yang berangkat pendamping desa sama ketua. Iya. Jadi Pak Ketua tanya katanya, yang waktu itu pelatihan di Bandung itu dapat ilmu apa aja gitu, yang bisa diterapkan di desa. Ilmu yang didapat itu tentang bisnis semut, tentang intinya Pengelolaan keuangan. pengelolaan keuangan itu semua. Terus ada lagi tentang kepengurusan itu harus. Kalau pengembangan ya, usaha ada nggak Pak? nggak ada. Ketua, nggak ada. Pokoknya itu intinya dari pengurus dulu di sana itu harus yang solid. Pokoknya kalau satu pengurus ada yang tidak solid, maka organisasi itu tidak akan Nggak bisa berjalan. bisa berjalan. Mm-mm. Intinya di sana itu ketua BUMDes, terus pemerintah desa atau PAPUU dan juga BPD itu harus satu jalan, Sinkron lah ya. sinkron. Iya, sinkron. Kalau salah satu di antara yang tiga itu tidak sinkron, ya Iya, seperti itulah. memang kalau organisasi itu kita harus sejalan ya, satu pemikiran satu jalan. Ya mungkin pemikiran orang beda-beda ya, ada yang kontra dan pro gitu. Tapi ya kita harus mencari bagaimana caranya biar kita itu jadi satu gitu, satu pemikiran satu jalan, biar organisasi itu tetap berjalan gitu. Gitu. Kalau misalkan salah satu kontra dan nggak bisa diganggu gugat keputusannya misalkan, ya kita nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa jalan sama-sama gitu, bakal susah gitu berkembangnya gitu. Nah mungkin ada tambahan lagi yang mau dijelaskan? Yaitu terkait masalah tadi ya, apa yang dijelaskan oleh ketua, bahwa kunci utamanya yaitu pemerintah desa, karena sumber anggaran maupun tata kelolanya itu harus ada di desa. Kalau dari desa terus BUMDes maupun DPD dan lembaga lainnya tidak sinkron, ya kita akan terjadi miskomunikasi di lapangan. Iya, Sulit lah. Iya. Sulit. Karena pemerintahan tertinggi itu desa gitu. Ada kalau di tipsnya, desa. tipsnya menurut saya ada tipsnya satu. Yang pertama yaitu tumbuhkanlah rasa cinta dan peduli kalian terhadap desanya. Iya. Udah cukup. Karena kalau bukan kita siapa lagi Iya, gitu. kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ya benar mungkin kata ya. Mas kameramen mau nanya? Ya. Silakan, nanya apa? Kalau boleh tahu untuk pendapatan lapangan futsal Pendapatannya. itu dapat berapa gitu? Dalam per tahun dapatnya keuntungannya berapa gitu? Perkiraan aja, nggak usah tepat. Omset Nggak apa-apa. lah, Omsetnya omsetnya. ya, keuntungannya. Kemarin itu Tahun kemarin tahun kemarin itu lebih dari 100 dalam 1 tahun, Juta. 100 juta lebih. Mantap.
Udah hebat banget ya ternyata. Biasanya Pokoknya bangga lah gitu. laporan di desa itu omset futsal itu 60 juta lebih kalau nggak salah. Untuk sapi itu 35-an kalau nggak salah, segitu. 1 tahun. Iya, Tuh. yang jelas pembagi hasil untuk desanya bisa cor lah, untuk bisa cor beton. Alhamdulillah. Nah, tadi tuh sedikit banyaknya penjelasan dari Pak siapa? Saya lupa. Gunawan. Pak Gunawan dan Pak Cali dari Desa Cilanakelor ini mungkin udah paham lah ya. Saya juga paham sih. Cuman ya gimana pemerintah desanya aja gitu yang harus meng-up para bawahannya ini loh. Jadi kalau misalkan pemerintah desanya aja diem-diem baik, kita juga nggak akan bisa gerak karena apapun yang dilakukan pasti harus dari pemerintahan paling atas gitu. Kalau bawahan mah ya gimana yang di atas aja. Mungkin ada pesan buat desa-desa lainnya biar mengikuti jejak dari Desa Cilanakelor ini, pengelolaan bumdesnya entah apa gitu. Ya kita yang jelas kita bareng-bareng belajar ya, Iya. sama-sama memajukan desa. Sama-sama. Pesan untuk pengurus bumdes lain dan juga desa yang belum mempunyai bumdes ya. Iya, khususnya. Pertama, sebelum melangkah ke pembentukan bumdes, alangkah baiknya kita memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkatkan kepedulian kita terhadap kemajuan desa. Yang kedua, Kepedulian. pemberdayaan masyarakat lebih prioritas. Memprioritaskan masyarakat. Ya. Yang ketiga, adanya sinkronasi dengan pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga desa lainnya. Sinkronisasi. Nah, sebagai pengurus bumdes harus lebih mengedepankan jiwa bisnisnya karena itu sebagai basicnya, ya, karena basic kita usaha. Jadi mau tidak mau ya harus yang punya mindset bisnis terus ya, gitu. Iya. Terus tidak boleh ada tujuan yang hanya menghabiskan anggaran dan juga menggugurkan kewajiban. Kasarnya ngomong. Ibarat kata mah, Iya. kata orang Indramayu malah, sama kelalan gitu. Yes lah. Terus yang terakhir yaitu memiliki anggota yang kompeten di bidang marketing dan juga akunting. Harus kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi jangan asal pilih orang buat mengurus bumdes itu. Jadi selanjutnya nggak jalan lagi. Jalan di awalnya doang, nanti kesananya off gitu. Highlight. Harus continue, harus Iya. continue. Karena itu berkelanjutan. Terus juga untuk para pengurus itu harus supel dengan masyarakatnya. Ya. Harus yang supel, jangan yang Introvert. kaku lah, jangan yang inilah. Karena harus ramah, harus pokoknya tipe-tipe adalah. Iya, memang. Marketing lah. Iya, memang kalau kita sekolah aja itu harus bergaul sama temen gitu. Meskipun kita belajar teori, tapi kalau kita nggak tahu keadaan lapangan kayak gimana, kita juga nggak akan ngerti gitu. Menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari sekolah, perkuliahan ke lapangan aslinya gitu. Terus apa lagi? Udah cukup. Oh, cukup. Nah, Oh, ada yang terakhir. oh, Intinya mau belajar udah cukup. Ya. Itu. iya emang. Intinya mau belajar. Belajar itu emang nggak ada batasan usia sih. Iya. Emang sampai kapanpun, sampai akhir hayat itu kita harus tetap selalu belajar gitu. Jadi pembelajar dan belajar. Barangkali ada dari ketua, silakan. Ya mungkin ada pesannya dari ketua bumdes buat motivasi lah. motivasi yang belum ada bumdes, yang mungkin ada bumdes tapi belum berjalan gitu. Tapi yang jelas kayaknya pemasukannya nambah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rekeningnya nambah. Mungkin hanya segitu ya, bukan hanya sih, lumayan panjang juga sih penjelasannya, kita juga ya cukup jelas lah. Jadi intinya kita
itu harus selalu belajar buat menjalankan apa yang diamanahkan gitu, harus tetap pegang amanah gitu, jangan sampai udah dikasih amanah tapi nggak dijalankan, itu jatuhnya dosa ya. Harus profesional. Iya, harus profesional. Ya mungkin podcast malam ini cukup segitu aja ya. Nanti bisa ketemu di podcast selanjutnya. Kita ngobrol lagi, oke? Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Boleh kerahkan anggota-anggotanya. Silakan sapa dulu. Masaknya. Warga desa Cilandak Lor bersama dulu. Halo warga desa Cilandak Lor, saya Sadia. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di YouTube kita. Oke. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.